Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana merubah settingan atau script yang ada di bot kita ini ya. Nah, ini sekarang saya coba dengan threadcon 1 ya. Threadcon 1 single thread ya. Coba saya start dulu seperti apa langkah-langkahnya. Stop dulu. Nah, ini langkahnya seperti ini. Soalnya saya tadi membatasi loss streaknya 1 kali reset ya. Jadi setiap ketemu merah 1 kali dia akan mereset kembali ke bed awal begitu. Akan terdelay sementara, tapi dia akan kembali ke bed awal gitu. Nah, coba ini centangnya saya hilangin ya. Jangan lupa setelah merubah sesuatu harus klik yang hijau di bawah ini ya. Ini ya, hijau di bawah ini jangan lupa diklik. Nah ini supaya settingan kita terkunci begitu. Nah, sekarang coba start lagi. Begitu. Nah, ini akan terus naik kalau tidak dibatasi. Nah, itu. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, semakin naik. Nah, dan ini akan resiko untuk lossnya semakin besar. Nah, ini untung ketolong dari profit season. Jadi setelah mencapai profit season, saya stop dulu ya, saya jelaskan. Kita kan tadi masangnya profit seasonnya 0,3 persenteknya lah ya, persentek ininya lah. Nah, jadi setiap mendapat profit 0,3% dia akan mereset untuk kembali ke bed awal gitu. Nah, makanya di sini kalau kita main di chain kecil lah, di chain kecil ini ya. Nah, di sini ini seumpamanya ini main di chain kecil, kita membatasinya di seumpamanya kita ini isi di chain 5 sampai 10 begitu. Kita membatasinya di sini di win streak ini dicentang, diisi 1 kali. Coba di save ya, kalau main di chain kecil ini dapatnya seperti apa gitu. Coba start lagi.
Main di chain kecil ini resikonya besar ya, soalnya datang merahnya bisa memanjang sampai ratusan kali kalau kita mainnya lama. Nah, itu kan munculnya merahnya, terus naik gitu. Nah, oke, kita stop aja karena kita kalau main di chain kecil, nah on loss-nya ini dikecilin, loss-nya kita kecilin supaya merahnya nggak terlalu besar gitu setiap kelipatannya itu. Begitu. Kalau di chain kecil hijaunya akan jarang, yang sering datang malah merahnya. Tapi sekali datang hijau, dia akan mengcover semua yang hilang tadi gitu. Nah, makanya kalau TC1 itu mau aman ya kita main di chain besar, contohnya di chain di atas 50-an gitu, di atas 50 itu lebih pendek merahnya dan lebih dominan ke hijaunya. Sekarang kita coba memakai Threadcon lebih dari satu ya. Sekarang coba pakai 5 dengan chain 7171. Nah, kita save ya. Sekarang kita start. Munculnya seperti ini, jadi merahnya nggak terlalu besar, nggak terlalu sering, tetapi juga profitnya kecil kalau main di chain besar. Oke, kita stop dulu. Bisa kelihatan kan antara satu settingan pun kalau kita rubah salah satunya, dia akan berubah jalannya. Contohnya ini kalau kita buat, jadi kalau kita merubah sesuatu harus diseimbangkan dengan ini. Bentar. Di sini
kemudian di sini. Tetapi kalau memakai threadcon 1 ini tidak berfungsi. Di sini ini tidak berfungsi. Yang berfungsi cuma di ini multi singlenya aja. Jadi yang multi ini tidak berfungsi. Tetapi kalau pakai threadcon lebih dari 1 ini berfungsi gitu. Nah ini yang ini berfungsi. Kalau kita mainnya di chain kecil, on win-nya nggak usah diisi. Jadi kita main di on loss aja gitu. Supaya ketika nanti ketemu merah, dia akan langsung mengcover yang hilang tadi gitu. Nah kalau on win-nya ini dipasang, nanti setelah hijau dia juga akan membesar betnya ya. Kalau ketemu hijau ya tambah besar profitnya, tapi kalau ketemu merah ya hilang, ambiar beletnya. Nah jadi untuk amannya, kalau ini chain betweennya ini kecil, on loss-nya aja yang dikasih angka gitu ya, yang dipakai. Begitupun juga ini sama, yang ini juga sama. Ini juga sama, fungsinya itu seperti itu. Jadi kalaupun diisi, nanti yang diisi ininya lebih kecil daripada angka yang di sini. Jadi semua yang ada di sini ini ada berkaitan gitu. Jadi merubah salah satu harus juga diseimbangkan dengan yang lainnya begitu. Nah coba kita start lagi ya. Threadconnya lupa nggak diisi. Coba kita main di threadcon 100 ya. Nah ini multi threadcon ya. Ini cuma satu-satunya, merubah script pun bisa. Karena kalau chain besar ini pinstriknya mending di agak panjang, dikasih yang lebih besar aja. Coba gini yang kita analisa ya. Kita start. Nah itu langkahnya begitu kalau chain besar. Nah jalannya seperti ini. Jadi hijaunya banyak banget, tapi nanti setelah merah dia
akan merahnya agak besar juga gitu. Coba saya majukan ya. Nanti akan muncul profit di sini. Nah, di sini. Nah, itu 02. Nah, itu akan muncul, tapi profitnya kecil-kecil. Nah, kita stop, coba kita rubah. Nah, ini kan saya tadi isi 1. Nah, sekarang saya isi 10. Nah, profit ini ya. Nah, ini namanya back to base profit ini. Coba saya kasih 10. Nanti jalannya akan berbeda. Kita save saja. Coba start lagi. Nah, profitnya lebih besar. Nah, padahal base rate-nya sama. Ini karena pengaruh di sini. Pengaruhnya ini. Gitu. Jadi merubah sedikit pun jalannya akan di situ akan beda. Begitu. Tapi semakin besar ini back to base amount profitnya ini juga merahnya nanti juga membesar. Nah, gitu. Halnya juga ini kalau centangnya dihilangin ya, centangnya dihilangin nanti juga akan sering muncul merahnya. Coba ya, saya setting ya. Nah, ini saya hilangin centangnya. Bola udah profit global. Nah, langsung besar-besar dapatnya. Tapi juga akan merahnya akan sering muncul begitu. Jadi merubah sedikit pun di settingan ini antara centang, antara angka di base trade, di back to base amount maupun di max trade ini sangat berpengaruh. Jadi merubah sesuatu pun itu juga sudah merubah script begitu. Nah, kita start lagi ya, dengan ininya dicentang lagi. Nah, ininya dicentang lagi. Nah, coba sekarang yang paling berpengaruh itu di sini, di sini ya. Setting itu paling berpengaruh di sini. Nah, kemudian Masya Allah, cik temok nih. Masya Allah. Masya Allah. Saya beli oke agak nak ambil. di sini ini kalau di sini juga kalau trade count-nya diisi lebih dari 1 ini juga berpengaruh. Nah, kemudian di sini juga berpengaruh. Nah, kemudian di sini ini juga merubah script, nanti perjalanan scriptnya di sini nanti akan berubah gitu. Dan terakhir ya di sini nah, max trade ini juga berpengaruh. Walaupun yang lainnya nggak dirubah, kalau di sini ada yang berubah nanti
juga akan berpengaruh dengan yang didapat di sini gitu. Jadi kalau mau belajar juga kita juga bisa berimprovisasi dengan merubah di salah satu yang tadi saya lingkar itu gitu. Nah, coba kita rubah di yang di ini ya, yang di max thread-nya aja. Kita rubah jadi 4 angka misalnya. Tadi kan 3 angka. Ataupun kita merubahnya di tadi kan 134, saya ganti 138. Nah, udah saya save. Coba saya start lagi. Itu. Dapatnya juga beda. Nah, coba kita tambah lagi. Nah, ini gini ya, dapatnya seperti ini ya. Kalau yang tadi saya rubah sedikit di max thread ya. Nah, waduh, ini sinyalnya kayaknya hilang. Aduh, error. Sinyalnya hilang apa gimana ya? Sinyalnya. Yes, pakai internet. Bisa. Waduh, sinyalnya hilang ini. Bentar saya top dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sinyalnya mulai kembali. Kita akan merubah di sini ya. Ini tadi ya di max thread ini ya. Di max thread. Nah, di sini ya. Ini kita kasih 3 angka, jadi saya kasih 4 angka. Nah, coba kita save ya. Nanti perjalanannya seperti apa, nah, kita analisa juga. Kita stop. Ini dapatnya seperti ini. Nah, profitnya akan lebih besar daripada yang tadi 3 angka, tapi ini peluang merahnya juga sangat besar nanti dapatnya begitu. Kita stop dulu ya. Kemudian kalau kita hilangin centangnya, kita start, itu hasilnya juga akan berbeda. Nah, itu dapatnya akan lebih besar lagi, tetapi ini resikonya sangat-sangat besar. Kan sangat besar gitu. Jadi kalau modal kita kecil biasanya langsung hilang, langsung habis kalau sekali kena merah gitu. Coba kita stop lagi ya. Begitu. Jadi kalau kita mau belajar ya kita otak-atik di yang saya lingkari tadi gitu ya. Ini di max thread, di back to base amount if ini di sini ya, terus di base thread. Kemudian ini juga, ini kalau ini kita merubahnya kalau pas main di, kita pilih di main di chain kecil apa besar gitu. Kalau main di chain kecil kita mainnya di on loss, tapi kalau main di chain besar kita main di on loss dan on win juga bisa begitu.
Dan yang paling berpengaruh lagi ya di ini Terkon sama chain between ini. Kalau kita merubah dari salah satu ini, pengaruh ke lainnya juga ada pengaruhnya. Jadi makanya kalau kita belajar ya coba kita merubah sedikit-sedikit begitu di daerah yang tadi saya lingkari. Kemudian ini juga yang ada pengaruhnya di persentek ya. Ini tetap ya kita settingan yang tadi ya, yang 4 angka, terus kemudian ini semuanya sama ya tetap, tapi persentek di base trade ini saya nyalakan. Nah kita nyalakan, ini nanti hasilnya juga akan berbeda, karena kalau ini nyala berarti base trade-nya berarti 0,01 dari modal yang kita pasang begitu. Jadi bukan 0,01 doge. Nah begitu. Ini coba saya start ya, ini akan dapatnya besar begitu. Coba kita start. Nah dapatnya lebih besar, soalnya kan kita mempertaruhkannya. Oh belum saya save kayaknya, bentar ya. Ini persentek nyala ya, persentek nyala, kemudian save setting, kita start lagi. Nah, ini bahaya kalau kita menghidupkan persentek tanpa memundurkan base trade. Ini juga kan mempertaruhkannya yang di modal ini, jadi 0,01 dari modal kita gitu. Ya kita start ya. Nah itu akan agak besar dapatnya, tapi merahnya juga akan lebih besar nantinya begitu. Stop lagi ya. Stop lagi. Kemudian di sini saya akan coba terangkan juga untuk auto WD ya. Nah ini kalau ini kita nyalakan, berarti kita nanti setelah seumpamanya di sini balance kita kan kalau kita pasang mau withdraw berapa gitu. Ini inisial balance saya isi 100 gitu. Jadi kalau ini trigger balance-nya saya isi kan ini 500 ya. 500, jadi ini saya isi 600. Jadi nanti yang akan ter-WD di sini setelah balance kita mencapai 600, dia akan withdraw 500 dari balance kita gitu. Jadi yang 100-nya ke withdraw. Sebentar ya, saya coba terapkan di sini. Bentar, ini saya ganti dulu alamat walletnya.
Aduh, nama toiletnya orang. Oke, kita lanjut ya. Untuk AutoWD ya. Nah, seumpamanya kita mau WD setiap 100 doge ya. Di sini inisial baletnya kita isi 500. Kemudian trigger baletnya saya isi 600.